Video ini dibuat untuk menyelesaikan tugas mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu Bapak Rizal Zailani, SEMM. Kami dari kelompok 1 yang terdiri dari 4 anggota kelompok yang masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas dengan 5 daftar pembahasan materi sebagai berikut. Yang pertama, definisi manajemen strategi. Yang kedua, tahapan manajemen strategi. Yang ketiga, terminologi penting. Yang keempat, manfaat manajemen strategi. Dan yang kelima ada alasan kegagalan pengembangan strategi. Sebelum masuk ke materi, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama, Basmah Nur Aziza dengan NIM 03220001. Yang kedua, Muhammad Rifaldiansyah dengan NIM 03222002. Yang ketiga, Sita Nurul dengan NIM 03222003. Dan yang terakhir, Nurul Wulan dengan NIM 03222004. Definisi manajemen strategi. Menurut David dan David 2017 merupakan ilmu dan seni memformulasikan, mengimplementasi, dan mengevaluasi keputusan bisnis untuk mencapai tujuan organisasi. Sementara menurut Rota Yermel 2019 merupakan kombinasi analisis, formulasi, dan implementasi untuk mencapai keunggulan bersaing. Dari kedua definisi tersebut, dapat disimpulkan bahwa manajemen strategis ini berperan sangat penting untuk membantu perusahaan atau organisasi agar mampu berkembang dan unggul dalam persaingan bisnis. Selanjutnya ada tahapan manajemen strategi. Yang pertama ada formulasi strategi, yang dimana organisasi menentukan visi dan misi, lalu melakukan analisis lingkungan eksternal dan internal, serta menentukan tujuan jangka panjang yang ingin dicapai. Yang kedua ada implementasi strategi, yang dimana tahapan ini menerapkan strategi yang telah dirumuskan ke dalam tindakan nyata. Implementasi ini meliputi alokasi sumber daya, kebijakan, serta pelaksanaan program kerja agar strategi dapat berjalan dengan efektif. Lalu yang terakhir yaitu evaluasi strategi. Pada tahapan ini dilakukan pemantauan dan analisis kinerja, pengukuran hasil strategi, serta pengambilan tindakan perbaikan apabila terdapat penyimpangan dari tujuan yang telah ditetapkan. Dari ketiga tahapan ini, manajemen strategi dapat berjalan secara sistematis dan berkelanjutan. Analisis lingkungan. Analisis lingkungan. Analisis SWOT, Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats. TOWS atau Threats, Opportunities, Weakness, atau Strength. Faktor eksternal berdampak besar pada kondisi internal. Terminologi penting. Terminologi penting Obsolete Advance merupakan teori yang ditemukan oleh Adam Smith, yaitu bila suatu negara mampu menghasilkan komoditas dengan kualitas yang lebih baik dan lebih cepat dari saingnya, maka negara tersebut dapat dikatakan memiliki keunggulan obsolete advance. Adam Smith. Teori penting Comparative Advance, David Ricardo. Konsep ini dikemukakan oleh David Ricardo, salah satu ekonom terkenal, yang dinyatakan keunggulan kompetitif ini merupakan kondisi ketika suatu negara memiliki potensi untuk menghasilkan produk lebih baik dari pesaingnya. Terminologi penting Competitive Advance, keunggulan pesaing berkelanjutan. Keunggulan kompetitif didefinisikan sebagai aktivitas ketika perusahaan melakukan lebih baik daripada pesaingnya. David Ricardo 2017, sementara Ratsanel 2019 menyatakan keunggulan kompetitif dapat tercapai bila perusahaan mencapai kinerja yang lebih baik dari pesaingnya dalam industri yang sama atau kinerja di atas rata-rata industri. Terminologi penting visi dan misi lingkungan internal dan eksternal. David 2017 menyatakan visi adalah pernyataan untuk tanggung jawab. Perusahaan ingin menjadi apa ke depannya, sedangkan misi menjawab apa yang perusahaan lakukan dalam bisnisnya. Selanjutnya ada intended versus emergent strategy. Apa itu intended dan emergent strategy?
Yang pertama, intended strategy merupakan strategi yang disusun perusahaan yang biasanya sifatnya top-down approach. Pada awal tahun, biasanya perusahaan akan membuat rencana untuk 5 tahun ke depan, dimulai dari tahun pertama, tahun kedua, dan seterusnya. Yang kedua ada emergent strategy. Emergent strategy merupakan strategi yang dilakukan apabila ada kejadian yang tidak bisa diprediksi, sehingga perusahaan harus menyesuaikan strateginya dengan kondisi tersebut. Contohnya pada saat COVID-19, pada tahun 2019, perusahaan sudah merancang rencana untuk 5 tahun ke depan. Namun dengan adanya COVID-19, strateginya harus dirubah dan menyesuaikan dengan kondisi yang sedang terjadi. Sedangkan untuk realized strategi itu merupakan kombinasi antara keduanya. Ada yang menggunakan intended strategi dan ada yang menggunakan emergent strategi. Selanjutnya, manfaat manajemen strategi. Yang pertama, membuat organisasi proaktif bukan reaktif. Perusahaan reaktif berarti perusahaan sifatnya bereaksi atas kejadian yang sudah terjadi. Sementara perusahaan proaktif akan mengantisipasi kejadian ke depannya, sehingga bila mana terjadi hal-hal yang tidak diharapkan, maka perusahaan sudah tahu penanganannya. Manfaat manajemen berikutnya adalah peningkatan kesadaran terhadap lingkungan. Dalam tahapan manajemen strategi ada tahapan melakukan environmental scanning terhadap lingkungan eksternal sehingga perusahaan dapat mengetahui peluang dan ancaman yang datang. Selanjutnya, adanya manajemen strategi, maka produktivitas karyawan juga meningkat karena ada arah yang ingin dituju, sehingga akan mengarahkan usahanya untuk memperoleh hal-hal menjadi lebih tinggi. Berikutnya, manajemen strategi juga mengurangi resistensi terhadap perubahan. Seringkali yang namanya perubahan itu sangat sulit diterima oleh karyawan, karena karyawan merasa khawatir bila mana perusahaan itu membuat mereka terdepak dari posisinya saat ini. Berikutnya, manfaat dari manajemen strategi adalah pemahaman yang lebih jelas tentang hubungan kinerja dengan reward. Dengan adanya strategi, bila mana strategi perusahaan tercapai, biasanya perusahaan akan memberikan bonus tahunan. Berikutnya pembahasan mengenai penyebab kegagalan strategi. Penyebab kegagalan strategi yang biasa terjadi pada perusahaan yaitu yang pertama, kurangnya pelatihan formal mengenai pengembangan strategi ataupun manajemen strategi. Yang kedua, tidak memahami mengenai manfaat dari pengembangan strategi atau manajemen strategi. Yang ketiga, terlalu sibuk dengan krisis internal. Sebagai contoh, pada perusahaan yang terlilit hutang sebesar triliunan rupiah, kemudian ekuitasnya menurun sebesar triliunan rupiah, dan kemudian fokus perusahaan hanya pada bisnis yang mapan saja ataupun yang hanya menghasilkan uang pada saat itu. Kemudian perusahaan menjadi lupa bagaimana pengembangan strategi untuk masa depan perusahaan. Selanjutnya, penyebab kegagalan strategi yang biasa terjadi yaitu terlalu puas dengan kesuksesan saat ini. Hal ini bisa menyebabkan perusahaan acuh terhadap tantangan-tantangan yang bisa saja terjadi pada saat itu. Yang terakhir, perencanaan tidak dikomunikasikan atau terlalu kaku. Perencanaan yang tidak dikomunikasikan ini biasa terjadi pada manajer puncak yang mengambil keputusan tanpa menyesuaikan dengan perencanaan-perencanaan yang telah direncanakan bersama dengan rekan-rekan kerjanya atau manajer-manajer lainnya. Setelah memahami beberapa hal mengenai manajemen strategi, sekarang kita masuk ke tahap kesimpulan. Poin-poin yang dapat dijadikan kesimpulan pada pembahasan ini yaitu pertama, manajemen strategi adalah proses terintegrasi, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Kedua,
Pemahaman konsep dasar membantu organisasi mencapai keunggulan bersaing berkelanjutan. Ketiga, strategi bisnis ibarat strategi militer. Memahami diri dan lingkungan adalah kunci sukses. Sekian dari kelompok kami. Semoga materi yang kami sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih atas perhatiannya. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.